Dewasa ini, telah banyak perusahaan non-pangan yang mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikasi halal, misalnya pada produk kosmetik dan skincare. Namun, belakangan ini, perusahaan elektronik juga didapati mencantumkan label halal pada salah satu produknya yang berupa produk lemari es. Produk lemari es yang bersertifikasi halal mungkin masih terdengar awam bagi sebagian besar masyarakat muslim di Indonesia lantaran produk elektronik dianggap tidak memiliki sensitivitas yang kuat terhadap masalah kehalalannya. Oleh karena itu, dalam video ini akan dibahas perspektif dan urgensitas kulkas untuk memperoleh sertifikasi halal dalam bingkai regulasi yang berlaku, teknis komponennya, hingga implikasi dan kritik terhadap kebijakan ini. Menurut Lukmanul Hakim, mantan Direktur LPPOM MUI, salah satu alasan mengapa produsen barang gunaan merasa perlu mengajukan sertifikasi halal produk mereka dipicu oleh implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Di dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang tersebut, dinyatakan bahwa produk yang disertifikasi halal tidak hanya meliputi produk makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetika, tetapi juga meliputi bidang jasa dan barang gunaan. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 memang tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai barang gunaan. Ketentuan dalam pasal 1 ayat 1 hanya mencantumkan bahwa barang gunaan adalah yang dipakai, digunakan, dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Dengan demikian, cakupan definisi barang gunaan sangatlah luas, mencakup mulai dari kulkas, kos kaki, cat tembok, tinta, kertas, hingga popok orang dewasa. Berdasarkan pengkajian dan proses audit yang dilakukan, ditemukan beberapa komponen pada kulkas yang terbuat dari campuran bahan yang menggunakan unsur dari turunan asam lemak. Unsur asam lemak sendiri merupakan bahan yang kritis dari sisi kehalalannya. Hal ini dikarenakan asam lemak tersebut dapat berasal dari bahan hewani dan juga nabati, sehingga harus dipastikan bahwa bahan tersebut bukan berasal dari turunan bahan haram dan juga najis. Pandangan serupa disampaikan oleh Dr. Sri Mulyani, staf pengajar Departemen Kimia dan staf peneliti pada Pusat Kajian Sains Halal Institut Pertanian Bogor. Ia berpendapat bahwa pada era sekarang, kulkas tidak hanya harus hemat energi, tetapi juga memiliki fitur untuk dapat memproteksi makanan dari paparan mikroba pada saat penyimpanan. Aplikasi fitur tersebut kemudian akan melibatkan penambahan zat antibakteri dan zat antibau pada kulkas, di mana beberapa zat tambahan yang digunakan seperti antibakteri dan antibau inilah yang harus dicermati karena berpotensi mengandung bahan haram atau najis. Produk halal pada dasarnya dipasarkan untuk menyediakan rasa aman dan nyaman di masyarakat. Selain itu, sertifikasi yang dilakukan oleh produsen produk gunaan bertujuan untuk meningkatkan value added dari produknya. Hal ini bisa dilihat berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh akademisi Universitas Telkom mengenai pengaruh pencantuman label halal terhadap minat beli produk kulkas merek Sharp. Dalam penelitian tersebut, didapati bahwa pencantuman label halal pada produk elektronik yang dalam hal ini adalah produk lemari es atau kulkas memiliki pengaruh terhadap minat beli konsumen. Besaran pengaruh yang mencapai 50,9% diduga oleh peneliti sebagai bentuk persepsi dari konsumen terhadap lemari es yang menjadi tempat atau wadah pengawet makanan, di mana besar kemungkinan terjadi sentuhan antara kulkas dengan produk makanan sehingga membangun pengaruh terhadap sensitivitas persepsi konsumen mengenai kehalalan. Di sisi lain, pengamat Islam moderat Ibu Dr. Neng Dara Afifah Messi yang juga dosen sosiologi di Universitas Islam Negeri UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mengkritik sertifikasi halal untuk produk-produk non-makanan dan minuman. Beliau mengatakan sertifikasi halal yang terlihat ini tidak dapat ditolerir karena merupakan kapitalisasi agama. Beliau juga mengkritisi pertimbangan ekonomi sebagai salah satu dasar menerapkan kewajiban sertifikasi. Hal ini justru mendorong pemanfaatan agama untuk kepentingan dagang yang justru menyalahi hakikat agama. Selain itu, menurut beliau, pelabelan halal dan non-halal tersebut dapat menimbulkan segregasi masyarakat
khususnya antara umat Islam dan non-Islam.